Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Oke, silakan Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bermazhab dan bagaimana jika kita punya orang tua yang tidak paham dan mengerti tentang mazhab? Yang tidak paham tentang mazhab, bagaimana hukumnya kita bermazhab? Bermazhab hukumnya wajib, bermazhab hukumnya baik, bermazhab hukumnya makruh, bermazhab hukumnya haram, bermazhab hukumnya mubah. Mau apa lagi? Kelima hukum itu ada dalam bermazhab. Jadi kalau seandainya dengan kita nak perbandingan yang bijak, sama seperti pada waktu kita nak pergi ke Jakarta, sama dengan kita kalau pada waktu kita nak makan, sama dengan kita pada waktu kita nak bangun rumah. Kamu yang punya kalian untuk bikin rumah, kita tidak perlu tukang, sebab dengan kita sudah tukang. Maka bikinlah rumah kamu sendiri yang membikinnya. Jadi kalau begitu, bikin rumah apakah harus dengan gunakan tenaga tukang? Tidak mutlak. Jadi mungkin saja dengan kita menggunakan tenaga tukang, mungkin juga dengan kita buat sendiri. Kalau kamu tidak ada pengalaman langsung tentang pertukangan, sedangkan kamu dalam keadaan mendesak dan juga dalam keadaan darurat harus punya rumah untuk bersama keluarga, berarti dengan Anda satu, lima kamu wajib beli rumah, lima dengan kamu wajib mengupahin tukang untuk bangunkan rumah buat Anda. Kok kenapa bisa berubah begitu? Yang tadi hukumnya boleh-boleh saja, karena kita punya keahlian. Jadi kalau ternyata dengan kita tidak punya keahlian, tidak tahu jalan, udah dengan kita guna Google. Kita guna Google atau kita guna OS atau kita guna GPS untuk bantu kita menuju satu alamat, satu destinasi. Jadi jawabannya tidak berbeda. Kalau pada itu dengan Anda tahu jalan, oke, bawa mobil sendiri. Kalau tidak tahu jalan, taklid ikut sopir. Tidur di dalam bus, insya Allah aman sampai ke tempat tujuan kita. Insya Allah kita akan dibangunkan waktu kita sudah sampai ke tempat tujuan. Begitu juga dengan membawa pesawat. Apakah wajib dengan kita bertaklim kepada pilot? Ya wajib. Sebab kamu tidak pandai bawa pesawat. Kalau kita yang bawa, siapa penumpang yang berani naik dengan kita? Pesawat akan gugur. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak ada kepakaran. Baca Qurannya saja tidak beres, apalagi paham dengan isi dan kandungannya. Orang yang seperti itu wajib bertaklid, wajib bermazhab. Kenapa? Sebab itu adalah perintah daripada Allah. Allah perintahkan dan Allah wajibkan kepada orang-orang jahil, kepada orang tidak tahu untuk bertaklid, untuk bermazhab kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri. Ayat itu diturunkan di khalayak para sahabat, jumlah bilangan ribuan ramai. Tidak semua sahabat Nabi kita mujtahid, tidak semua sahabat Nabi kita itu langsung mengambil hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Banyak di kalangan sahabat yang dalam kehidupan mereka itu bergantung dengan fatwa, panduan, bimbingan dan pencerahan daripada sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Jadi dengan jawabannya, bertaklid, bermazhab hukumnya wajib bagi orang yang tidak berkemampuan untuk mengistinbat hukum hakam secara langsung daripada sumbernya. Bertaklid dan berijtihad hukumnya sunat bagi orang yang berkemampuan tapi lebih condong dan juga lebih rasa aman. Kalau saat ketika muntasib kepada satu mazhab, seperti seumpama Imam Nawawi, seperti seumpama Imam Al-Qaffal, Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibn Abi Hurairah, seperti dengan Imam Al-Baihaqi. Mereka sudah punya kemampuan untuk berijtihad, tapi dengan mereka rasa lebih tenang kalau berteduh atau juga bernaung ikut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Orang yang tidak bermazhab, kalau ternyata tidak berkemampuan untuk mengistinbat hukum hakam secara langsung, tidak memiliki kepakaran dan juga keahlian, jelas pasti berdosa. Sebab bagaimana dia bisa melaksanakan hukum hakam dan perintah Allah kalau pada waktu tidak ada latar belakang dengan ilmu agama. Satu. Kemudian yang kedua, orang yang seperti itu kenapa tidak menggunakan kemampuannya? Kadang-kadang kalau pada waktu kita tanya kenapa, katanya dia berijtihad sendiri. Kamu tidak punya kepakaran, tidak punya keahlian. Kenapa kamu tidak berobat sendiri? Kenapa dengan kamu nih katanya harus dibedah? Kenapa kamu tidak bedah sendiri? Kenapa memerlukan pakar spesialis bedah? Sebab karena kita tidak ada keahlian. Jadi jangan sampai tentang masalah agama itu ternyata lebih remeh, lebih kita pergampang, lebih kita permudah daripada masalah perobatan, daripada masalah gunting baju. Daripada kita beli baju begini mahal dong, mahal, harganya beda. Mendingan kita beli kain
kita gunting sendiri, kita jahit sendiri, fair. Kalau begitu bisa hemat dalam separuh harga. Beli baju 150.000, sementara kalau kita bikin sendiri cuman habisnya tidak lebih daripada dalam 70 ribuan. Oke, gunting. Lepas kita gunting, kita jahit. Setelah kita jahit, kita pakai. Jadinya apa? Ternyata jadi karung. Tidak jadi baju. Ayo, kenapa? Karena tidak ada keahlian. Jadi kita katakan orang yang seperti itu wajib bertaklid kepada tukang gunting. Wajib juga kita bertaklid kepada dapur kalau kita pengen makan karena kita tidak pandai memasak. Jadi itu perbandingan saja. Sekedar supaya terbuka wawasannya, tidak menjelek-jelekan dan tidak menyalahkan. Sebab orang yang bertaklid itu sebagai satu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Sebab karena dengan kita berserah diri kepada orang yang memang pakar spesialis yang punya keahlian dalam bidangnya. Seperti yang saya perumpamakan tadi, kalau kita terbang dengan pilot tahu jalan. Kalau kita pergi dengan supir bis, insya Allah kita akan sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau kita nyetir sendiri, nanti sampai di pertengahan jalan, di perapatan jalan tidak ada sembok di situ. Jadi tidak ada pasembok, tidak ada rambu-rambu, begitukah? Rambang-rambang, rambu-rambu, tidak ada. Ke Jogja, kemana? Kanan, kiri, atau Lampang. Nah, jadi daripada kita nyasar, mendingan dengan kita bertaklid.